Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Di video kali ini teman-teman gue akan bahas ya artikel yang mungkin menarik buat kalian simak ya. Ini adalah informasi terbaru mengenai pinjaman online yang wajib melaporkan slik OJK-nya ya per Juli, hindari konsumen gagal bayar. Jadi bulan Juli ini ya awal Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan bahwasannya setiap pinjaman online itu harus wajib melaporkan data nasabah yang galbay itu ke slik OJK, terutama untuk pinjaman online legal teman-teman. Ya. Nah, di sini kita baca teman-teman artikelnya. Otoritas Jasa Keuangan ya itu membuka suara usai banyaknya seruan masyarakat untuk tidak membayar pinjaman fintech peer-to-peer lending atau P2P dan pinjaman online ya atau pinjaman daring di media sosial. PLT Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK ya ini Ismail Riyadi mengatakan penyelenggara pinjaman daring wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. OJK telah menetapkan bahwasannya mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara pinjaman daring wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan SLIK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 11 tahun 2024. Katanya dalam keterangan resmi dikutip pada Kamis Juni 2025 lalu, tanggal 19. Kata dia, informasi SLIK ini dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan di Indonesia. Nah, selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga meminta industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi LPBBT atau pinjaman online memperkuat repayment capacity ya dan elektronik Know Your Customer IKYC ya sebagai dasar pemberian pendanaan. Penguatan resiko ini dimaksudkan ya agar dapat memperkuat mitigasi resiko terhadap pemberi dana dalam platform pinjaman daring dan memitigasi meningkatnya jumlah penerimaan dana yang tidak melakukan pembayaran atau gagal bayar. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan SEOJK nomor 19 ya tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Nah, ketentuan tersebut meminta penyelenggara pinjaman online ya wajib melakukan penilaian kelayakan pendanaan dan kesesuaian antara jumlah pinjaman yang diajukan dengan kemampuan keuangan penerimaan dana. OJK juga menekankan bahwa penyelenggara pinjaman online dilarang memfasilitasi pendanaan kepada penerima dana yang telah menerima pembiayaan dari 3 penyelenggara yang lain. Ya, dalam artian teman-teman tidak boleh meminjam di lebih dari 3 pinjaman online. Nah, sekedar catatan juga pembiayaan fintech P2P lending meningkat menjadi 29,01% secara tahunan, naik dari 28,72% pada bulan sebelumnya. Jadi totalnya ini mencapai 80,94 triliun ya pendanaan pinjaman online teman-teman. Khususnya pinjaman online legal ya. Nah, peningkatan outstanding kredit fintech pinjaman online pada April 2025 ada pada persentase yang sama saat menilik ya mencapai di April 2024. Nah, sementara rasio tingkat keberhasilan pengembalian dana waktu 90 hari atau TWP 90 menunjukkan kualitas pembiayaan yang masih dalam kategori baik. Ya, jelas Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK ini Agusman teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, mulai 31 Juli para pinjaman online ya, terutama pinjaman online legal itu melaporkan data nasabah yang galbay ya selama kurang lebih 90 hari belum ada pembayaran, maka data kalian akan masuk SLIK. Nah, resiko masuk SLIK ya, teman-teman tidak bisa mengajukan pinjaman di beberapa pinjaman online ya seperti KPR, KUR atau kredit kendaraan. Itu tidak bisa teman-teman ya. Sekarang sangat ketat dan apalagi untuk sekarang yang TWP 90 meningkat ya atau yang gagal bayar banyak. Jadi buat teman-teman harus tetap waspada dan hati-hati aja ya. Selagi bisa untuk membayar tagihan ya bayarkan. Kalau tidak bisa ya jalan satu-satunya adalah gagal bayar.
Nah, jadi itu adalah beberapa artikel yang mungkin menarik buat kalian simak juga ya. Informasi ini gue berikan ya, update terbaru dari Otoritas Jasa Keuangannya sendiri. Bahwasanya sekali lagi per Juli 2025 ya, akhir Juli setiap pinjaman online itu bakalan masukkan nama data nasabah yang galbay itu ke Slik OJK. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya, atau sebelumnya itu aman teman-teman ya, kayak misalkan pinjaman online semi legal ya, seperti UKU ya atau kredito ya, jika teman-teman gagal bayar itu tidak akan masuk Slik. Ya, kenapa bisa begitu ya? Karena gue yang mengalami teman-teman ya, karena pada saat gue galbay ya di beberapa pinjaman online ya, ada sekitar kurang lebih 15-an, dan yang hanya masuk Slik itu cuma Aku Laku dan Shopee ya. Nah, selebihnya aman. Jadi untuk saat ini kayaknya OJK telah merilis dan mengatakan yang galbay di beberapa pinjaman online legal nanti datanya akan masuk Slik. Gitu teman-teman ya. Jadi setiap pinjaman online legal ketika teman-teman galbay dari 90 hari belum ada pembayaran pasti masuk Slik. Ya, kita lihat ke depannya seperti apa. Semoga aja ini cuma wacana gitu, karena kan banyak yang galbay juga teman-teman ya, bukan cuma hanya kalian. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank for watching dan salam galbay.